Senin 29 April 2024. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askulani menyebut terjadi miskomunikasi antara pihak penerima barang dan jasa ekspedisi perihal tertahannya hibah alat belajar sekolah luar biasa dari Korea Selatan di gudang DHL Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wah, 16 bulan. Ini alat bantu belajar loh. Harusnya barang hibah kayak gini bebas bea masuk nggak sih? Iya harusnya, tapi katanya dokumennya diminta terus-terusan. Padahal kan itu barang hibah, bukan barang jual beli. Ini menarik banget sih kalau dikaitin sama regulasi pabean. Yuk kita coba bahas, kita pelajari dari sisi hukum dan administrasinya. Cocok juga buat bahan kuliah kita juga. Ayo. Taptilo adalah alat bantu pendidikan tunanetra berupa keyboard braille digital yang dikembangkan oleh perusahaan Ovatech dari Korea Selatan. Sebanyak 20 unit Taptilo dihibahkan untuk SLBA Pembina Jakarta oleh komunitas dan donatur dari Korea. Barang dikirim pada tanggal 16 Desember 2022 dan tiba di Indonesia pada tanggal 18 Desember 2022. Namun, sejak saat itu, alat ini masih tertahan di bea cukai. Masalah muncul karena dokumen hibah dianggap tidak lengkap dan nilai barang yang tidak jelas, sehingga menyebabkan perhitungan bea masuk yang tinggi. Setelah viral di media sosial dan pemberitaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan langsung. Proses penyelesaian dilakukan melalui permohonan pembebasan bea masuk. Taptilo baru diserahkan ke SLBA pada April 2024. Dalam Undang-Undang Kepabeanan dan PMK 70 tahun 2012, barang hibah bisa dibebaskan dari bea masuk asalkan semua dokumennya itu lengkap. Masalahnya nggak ada invoice sama katalog, jadi barangnya itu dianggap komersil sama sistem bea cukai. Padahal kan itu pemakaiannya buat sekolah luar biasa, bukan buat individu. Bisa jadi sekolah atau donaturnya tuh nggak tahu prosedur administrasi buat hibah lintas negara. Sering kejadian kayak gitu. Jadi, mari kita bahas pelajaran regulasi pabean dari kasus ini. Viralnya kasus Taptilo membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan. Beliau menugaskan bea cukai agar memfasilitasi pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekolah luar biasa akhirnya membuat permohonan resmi yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Bea cukai menyetujui permohonan dan Taptilo pun dibebaskan. Nah, sekarang kita bahas 5 pelajaran penting dari kasus ini. Yang pertama, identifikasi status barang impor. Kita harus tahu status barang impor ini sejak awal. Apakah barang itu barang hibah, barang jual beli, atau prototipe. Ini akan menentukan perlakuan kepabeanannya. Taptilo ini seharusnya diakui sebagai barang hibah pendidikan. Nah yang kedua, itu ada dokumen lengkap wajib sebelum barang tiba. Jadi untuk dapat pembebasan, dokumen kayak surat hibah, surat rekomendasi instansi, invoice, sama identitas penerima itu harus disiapkan sebelum barang tiba. Yang ketiga, nilai barang harus jelas meski prototipe. Nah, barang tetap harus punya nilai estimasi meskipun gratis. Dalam kasus ini, karena nggak ada harga pasar, nilai barang itu ditaksir oleh petugas. Yang keempat, penerima hibah harus aktif mengajukan pembebasan karena pembebasan bea itu tidak otomatis. Seperti penerima SLB itu harus mengajukan surat permohonan sesuai dengan PMK 200 tahun 2019 dan PMK 70 tahun 2012. Dan juga yang kelima, kepemimpinan dan koordinasi itu penting. Kasus ini baru selesai setelah Menteri turun langsung. Jadi koordinasi antar instansi sangat penting agar barang hibah pendidikan tidak terhambat. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa niat baik aja nggak cukup, tetapi kita juga harus paham regulasi. Dan penting banget buat semua pihak untuk mempelajari administrasi ekspor dan impor barang hibah. Jangan sampai barang untuk pengembangan pendidikan malah terhalang prosedur. Pemahaman soal regulasi pabean harus jadi bagian dari literasi sosial juga. Semoga kedepannya proses ini bisa lebih cepat, lebih ramah, dan juga sesuai aturan. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa pemahaman regulasi pabean sangat penting dalam pengelolaan barang hibah. Semoga video ini membantu dan memperluas wawasan dan mendorong koordinasi yang lebih baik antara lembaga pendidikan, donatur, dan pemerintah. Sampai jumpa di video lainnya. Bye. Bye.